كيف أصبح سيبويه نحويا لخطأ أخطأه؟ كان سبب ترك سيبويه لدراسة الحديث والتعمق في اللغة العربية أنه وقع في خطأ نحوي أمام زملائه، فصححه له شيخه على الفور. فذات يوم كان سيبويه في حلقة شيخه حماد بن سلمة، إذ سمعه يملي على تلاميذه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أصحابي إلا وقد أخذت عليه، ليس أبا الدرداء. فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء، مصححا لشيخه، ظنا منه أن أبا الدرداء اسم ليس التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فقال له حماد: لحنت، ليس هنا استثناء، أي بمعنى إلا، أخطأت يا سيبويه، إنما فيكون معنى الحديث: ما من أحد من أصحابي إلا وقد أخذت عليه إلا أبا الدرداء. فقال سيبويه: لا بأس، سأطلب علما يجعلني لا ألحن أبدا في حديثي. وبالفعل تحقق له ذلك في دراسة وتدريس النحو بعد أستاذه الخليل بن أحمد الفراهيدي. Al-Imam Az-Zahabi dalam siarnya yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah, beliau mengatakan bahwa Imam Sibawih memiliki gelar Imamu Nahwi, pemimpinnya ulama ahli Nahwu, Hujjatul Arab, rujukannya bangsa Arab dari sisi kesastraan. Padahal beliau bukan asli orang Arab, orang Persia. Di masa itu bahasa yang digunakan itu, bahasa utamanya yang digunakan komunikasi sehari-hari adalah bahasa Persia jika berada di Persia. Juga bahasa Arab, karena masuk wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah di zaman tersebut. Nah, Al-Imam Sibawih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, nama aslinya adalah Amrun bin Uthman. Sibawih adalah julukan, diambil dari Logatun Farisiyah, dari bahasa Persia yang berarti aroma apel, karena beliau punya bau, tubuh beliau itu mengeluarkan bau aroma apel, sehingga diberikan julukan Sibawih. Nama aslinya adalah Amrun ibn Uthman. Lahir tahun 148 Hijriah di kota namanya Shiraz yang ada di Iran. Wafat pada tahun 180 Hijriah di kota Shiraz. Jadi kurang lebih usia beliau masih sangat muda, yaitu 32 tahun. Usia sangat muda. Di dalam kitab Tabaqatun Nuhad wal Lughawiyin karya Taqiyuddin Al-Asadi, beliau mengumpulkan riwayat-riwayat pujian para ulama terhadap sosok Imam Sibawih. Di antaranya Al-Imam Al-Anbari, pengarang kitab Asrar Arabiyah, rahasia-rahasia bahasa Arab, Al-Insaf, dan banyak karya beliau.
Ini termasuk tokoh besar bahasa Arab bernama Al-Imam Al-Anbari. Beliau mengatakan bari'a fi nahwi. Imam Sibawayh ini bukan hanya ahli, tapi sangat pakar dalam ilmu nahwu. Wa sannafa kitabahu alladzi lam yasbiqhu ahadun ila mithlihi wa la lahiqahu ahadun min ba'dihi. Dan beliau mengkodifikasi kitab yang berisikan tentang ilmu nahwu. Tidak ada lagi ulama yang bisa mengarang kitab melebihi kitabnya Imam Sibawayh dalam bidang ilmu nahwu. Dan tidak akan lagi ada ulama setelahnya yang bisa sebanding dengan kitab Imam Sibawayh tentang ilmu nahwu. Itu pujiannya Al-Imam Al-Anbari. Ada juga ulama bernama Syekh Abdul Wahid Ibn Ali. Beliau mengatakan huwa a'lamun nasi binahwi ba'dal Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi wa allafa kitabahu alladhi sammahun nas Qur'ana nahwi. Beliau adalah seorang ulama yang sangat alim, sangat pakar di dalam ilmu nahwu setelah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yaitu guru beliau. Dan beliau menyusun kitab yang kitab tersebut dinamakan oleh para ulama sebagai Al-Qur'annya nahwu, karena menjadi rujukan daripada kitab-kitab nahwu setelahnya. Di dalam kitab karya Syekh Ali An-Najdi, Syekh Ali An-Najdi punya kitab berjudul Sibawayh Imamun Nuhat. Sibawayh adalah imamnya para ahli nahwu. Itu judul kitabnya, karya Syekh Ali An-Najdi. Kemudian ada kitab berjudul Al-Imam Sibawayh Hayatuhu wa Kitabuhu. Imam Sibawayh, biografi kehidupannya dan sejarah kitabnya. Di dalam kitab tersebut diceritakan sebenarnya kitab Imam Sibawayh itu bukan karya beliau yang beliau niatkan untuk menulis kitab, tapi itu hanya buku catatan. Di saat beliau belajar kepada guru-guru beliau, beliau mencatat. Nah, nanti ketika beliau meninggal dunia, ada muridnya namanya Al-Akhfash, mulai mengajarkan dan menyebarkan kitab tersebut. Karena tidak punya judul, kitab tersebut dinamakan oleh para ulama dengan nama kitab, sehingga disebutkan kitab tersebut berjudul Al-Kitab. Judul tersebut bukan berasal dari Imam Sibawayh, isinya itu catatan di saat beliau belajar kepada guru-guru beliau. Namun catatan tersebut sangat bermanfaat kepada ulama-ulama ahli nahwu setelahnya, bahkan menjadi Qur'annya nahwu, rujukannya para ulama pakar nahwu kepada kitabnya Imam Sibawayh. Maka mereka yang menamakan kitab tersebut dengan nama Al-Kitab. Itu sejarah yang menjelaskan tentang nama kitabnya Imam Sibawayh berjudul Al-Kitab. Dan kitab ini kurang lebih sekitar 4 jilid. Di situ membahas tentang isim, fi'il, harf dan seterusnya. Ada kisah yang menarik di dalam kitab Fathul Mughith bi Hukmi Lahni fil Hadith, karya Syekh Muhammad As-Saghir. Dalam kitab tersebut dinukilkan bahwa sebelum Imam Sibawayh rahimahumullah beliau belajar ilmu nahwu, beliau menghabiskan waktunya belajar kepada seorang ulama bernama Al-Imam Hammad Ibn Salamah. Al-Imam Hammad Ibn Salamah ini adalah ahli hadis. Jadi beliau belajar hadis terlebih dahulu, belajar fikih terlebih dahulu sebelum belajar ilmu nahwu.
Nah, guru beliau yang bernama Hammad ibnu Salamah ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyari A'lamin Nubala sebagai Al-Imamul Qudwah, seorang imam yang menjadi figur. Al-Imamul Qudwah, Syekhul Islam, guru besar di dalam agama Islam. Kemudian dikatakan An-Nahwi. Al-Imam Hammad bin Salamah juga ahli nahwu. Al-Basri, menunjukkan asal beliau dari Basrah, Irak. Al-Bazzaz, dan seorang pedagang kain, Al-Bazzaz. Al-Zahabi juga menambahkan, kana ma'a imamati fil hadith imaman kabiran fil arabiyah faqihan fasiha ra'san fi sunnah sahibat tasanif. Selain beliau imam di dalam ilmu hadis di zaman tersebut, beliau juga imam di dalam ilmu bahasa Arab, Hammad ibnu Salamah, dan beliau adalah ahli fikih yang fasih, berbicara dengan sangat fasih. Ra'san fi sunnah, pemimpin di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, sahibat tasanif, dan juga memiliki karya-karya tulis yang banyak. Itu komentarnya Imam Az-Zahabi kepada gurunya Imam Sibawayh sebelum Imam Sibawayh menjadi pakar nahwu, bernama Al-Imam Hammad ibnu Salamah, dan biografinya tertulis di dalam beberapa kitab sejarah seperti kitab Siyar A'lamin Nubala Imam Zahabi, kitab daripada Al-Imam As-Safadi Al-Wafiyah bil Wafayat, dan juga kitab dari Ibnu Khalqan judulnya Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman. Al-Imam Hammad ibnu Salamah diceritakan beliau ini tidak punya keturunan. Sampai beliau berusaha mencari keturunan, beliau menikah beberapa kali, terhitung sekitar 70 kali menikah. Lam yulad lahu walad, tapi tidak punya keturunan. Dan sebagian ulama diantaranya bernama Syekh Syihab Al-Balkhi mengatakan kana Hammad ibnu Salamah yu'addu minal abdal. Hammad bin Salamah ini dianggap sebagai wali abdal. Jadi ada namanya wali-wali abdal. Termasuk diantaranya adalah Hammad ibnu Salamah. Dan Hammad ibnu Salamah meninggal dunia di saat sholat berjamaah di masjid. Di saat beliau sholat berjamaah di masjid, beliau meninggal dunia. Nah, Hammad bin Salamah ini adalah tokoh guru penting bagi Imam Sibawayh, yang membuat Imam Sibawayh bersungguh-sungguh mempelajari ilmu nahwu dan kelak menjadi ulama pakar nahwu dunia. Di dalam kitab Fathul Mughith diriwayatkan kronologis kenapa Imam Sibawayh bersungguh-sungguh mempelajari ilmu nahwu. Itu disebabkan oleh Syekh Hammad bin Salamah. Sebelumnya beliau belajar hadis kepada Al-Imam Hammad bin Salamah. Dalam satu riwayat disebutkan Al-Imam Hammad bin Salamah ini meriwayatkan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, laisa min ashabi illa man law syi'ta la akhaztu alaihi laisa abadarda. Jadi permasalahan dari hadis tersebut laisa abadarda. Ini riwayat disampaikan oleh Hammad bin Salamah. Imam Sibawayh waktu itu sudah mulai belajar ilmu nahwu tapi belum pakar, masih pemula. Sehingga mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah mengatakan laisa abadarda, Imam Sibawayh mengkritik. Mohon maaf wahai guru, itu salah. Yang benar laisa Abu Darda. Laisa Abu Darda. Karena pemahaman Sibawayh pada waktu itu, laisa itu saudaranya kana. Yarfaul isma yansibul khobar. Dalam kaidah grammar bahasa Arab, kalau laisa itu sama seperti kana, merofakan isim, yaitu mendomakan kata benda yang awal dan memfathahkan mansub khobar. Menurut Imam Sibawayh, laisa itu yang betul laisa Abu Darda.
Karena laisa ini saudaranya kana, mendomakan isim, sedangkan Abu Darda itu isim. Mengatakan wahai Syekh, itu salah, yang betul Abu Darda bukan Aba Darda. Al-Imam Hammad bin Salamah mengatakan ini laisa bukan saudaranya kana. Laisa di sini posisinya sebagai al-istithna, pengecualian. Dan kalau pengecualian maka bisa dimansub, dibaca fathah. Berarti salah pemahaman Imam Sibawi tentang ilmu nahu. Oh, ternyata saya salah. Beberapa waktu kemudian terjadi kasus yang kedua. Al-Imam Hammad ibnu Salamah membacakan riwayat hadis Sa'ida Rasul sallallahu alaihi wasallam as-Safa. Nabi naik ke bukit Safa. Maka Imam Sibawi kembali mengkritik, wahai guru, yang betul Safa'a. Karena maf'ul bih. Dalam grammar bahasa Arab objek itu dibaca fathah. Padahal di sini adalah isim maksur. Kemudian Hammad ibn Salamah mengatakan, lahanta ya Farisi. Kalau kau mengatakan sofa'a, salah wahai orang Persia. Bacaanmu terhadap kaidah bahasa Arab itu salah. Yang betul sofa. Kalau sofa'a secara makna juga artinya suci, bersih. Sedangkan dalam konteks hadis tersebut maknanya adalah bukit Sofa tanpa ada hamzah di belakang, Sofa. Maka tersadarlah Imam Sibawi bahwa beliau harus mendalami betul ilmu bahasa Arab agar tidak salah meriwayatkan atau berbicara menggunakan bahasa Arab. Meriwayatkan hadis membutuhkan bahasa Arab. Meriwayatkan syair-syair Arab membutuhkan ilmu bahasa Arab. Akhirnya beliau bersumpah, wallahi la atlubanna ilma la yulhinuni ma'ahu ahadun abada. Demi Allah, saya akan menuntut ilmu secara sungguh-sungguh, satu bidang ilmu yang jika saya kuasai tidak ada seorang pun berani menyalahkan ucapan saya tentang bahasa Arab. Jadi menjadi kritikan tersebut justru menjadi motivasi bagi beliau untuk bersungguh-sungguh mendalami ilmu bahasa Arab. Maka setelah itu beliau pindah. Di zaman tersebut ada seorang pakar nahwu yang ada di kota tersebut bernama Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Maka Imam Sibawi belajar kepada Al-Imam Khalil. Al-Imam Sibawi sebenarnya beliau ini punya kitab di berbagai bidang ilmu kalau kita meneliti sejarah beliau. Karena sebelum beliau mendalami ilmu hadis, tadi disebutkan beliau juga mendalami ilmu hadis. Ilmu nahwu sebelum beliau dalami, beliau mendalami ilmu hadis, ilmu fikih. Al-Imam Ibnu Hamdun dalam Khosyahnya meriwayatkan di antara mungkin sebabnya, kemungkinan sebabnya kitab beliau itu bisa hilang yang hanya ada satu, yang diriwayatkan kepada kita sampai hari ini hanya ada satu, padahal beliau orang alim, orang cerdas, kitabnya hanya satu. Kemungkinan itu sebab istrinya. Jadi Imam Sibawi ketika mendalami ilmu nahwu ini kan butuh kesungguhan, butuh waktu, karena ilmu ini tidak mudah. Ilmu ini butuh kesungguhan, butuh pengorbanan waktu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kesungguhannya menuntut ilmu nahwu, maka hari-harinya itu banyak habis dengan kitab. Baca kitab, mutalaah, review lagi kembali. Sehingga waktunya dengan istri berkurang. Bahkan jauh lebih banyak waktunya dengan kitab dibanding dengan istri. Ternyata sang istri ini cemburu. Jadi cemburunya sama kitab. Suamiku ini habis waktunya dengan kitab. Maka muncul niat buruk dalam hatinya, kalau begitu kitabnya ini saya bakar saja. Imam Sibawi keluar dari rumahnya, maka sang istri mengumpulkan seluruh kitab Imam Sibawi. Yang tersisa hanya satu catatan. Seluruh kitab tersebut dibakar, jadi abu, jadi debu.
Imam Sibawi pulang dari rumahnya, mencari kitabnya sudah tidak ada. Akhirnya bertanya kepada sang istri, "Wahai istriku, di mana kitab-kitabku?" Kata sang istri, "Ada di halaman belakang." Pergilah ke belakang rumah beliau, ternyata beliau dapati kitab-kitabnya sudah menjadi debu dan menjadi abu karena dibakar. Kemudian Imam Sibawi menceraikan istri tersebut karena sebab telah membakar kitab beliau. Jadi istrinya ulama itu harus tahu diri, harus tahu kalau waktunya lebih banyak dengan kitab dibanding dengan istri. Itu sudah konsekuensi. Apa yang terjadi dengan kejadian ini? Yang rugi umat Islam. Yang rugi umat Islam. Seandainya pada waktu itu tidak dibakar, mungkin kita bisa dapatkan peninggalan-peninggalan karya ilmiah Imam Sibawi. Mungkin bukan hanya ilmu nahu, tapi ilmu-ilmu lainnya, dan itu pasti bermanfaat. Yang namanya ilmu agama pasti bermanfaat.